Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Submateri yang akan kita bahas adalah susunan pegas dan pemanfaatan pegas. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah menonton video ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan susunan pegas seri dan paralel dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bersamaan tetapan pegas yang disusun seri maupun paralel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi konstanta pada susunan pegas dengan tepat. Dan yang terakhir adalah, peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan pegas atau teori elastisitas dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut pokok pembahasan tersebut, perhatikanlah permasalahan tentang susunan pegas berikut. Sepeda motor dirancang sedemikian rupa agar pengendara senantiasa merasa nyaman saat berkendaraan. Saat melewati jalan yang berlubang, pengendara akan merasakan sedikit ayunan dan tetap merasa nyaman berkendara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Agar pertanyaan tersebut dapat terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum Hooke. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang susunan pegas dan pemanfaatan pegas. Yang pertama, kita akan membahas tentang susunan pegas terlebih dahulu. Terdapat dua macam susunan pegas, yakni susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Kita bahas satu persatu. Susunan pegas seri. Dimisalkan terdapat dua buah pegas dengan konstanta gaya K1 dan K2 disatukan seperti pada gambar. Pertambahan panjang pegas total pada susunan seri dinyatakan dengan delta XS sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Sebelum diberi beban, pegas terlihat lebih mampai seperti pada gambar sebelah kiri. Dan setelah diberi beban dengan massa M, pegas terlihat lebih renggang. Akibat massa beban M yang digantung pada pegas kedua, maka bekerja gaya pada masing-masing pegas yang besarnya sama. F total sama dengan F1 sama dengan F2. Karena delta XS sama dengan delta X1 ditambah delta X2 dan F sama dengan K dikali delta X, maka F per Ks sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Dengan membagi persamaan tersebut dengan F, maka konstanta pegas pengganti seri memenuhi hubungan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ketika beberapa pegas disusun secara seri, maka akan berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, gaya yang bekerja pada pegas tersebut adalah sama, yaitu sebesar gaya berat beban. Yang kedua, pertambahan panjang total adalah jumlah pertambahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas. Selanjutnya, susunan pegas paralel. Susunan pegas paralel dapat dilihat dari gambar berikut. Terlihat pertambahan panjang pada masing-masing pegas yang disusun paralel besarnya sama, yaitu delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Gambar sebelah kiri menunjukkan pegas sebelum diberi beban. Kemudian ketika pegas diberi beban, pegas terlihat lebih renggang. Karena gaya total yang bekerja pada pegas adalah F total sama dengan F1 ditambah F2, dan F sama dengan K dikali delta X, maka Kp dikali delta X sama dengan K1 dikali delta X ditambah K2 dikali delta X. Sehingga konstanta pegas pengganti memiliki hubungan yakni Kp sama dengan K1 ditambah K2. Ketika dua buah pegas disusun secara paralel, maka berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, gaya yang bekerja pada pegas tersebut adalah jumlah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Yang kedua, pertambahan panjang pegas total adalah sama dengan pertambahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas. Selanjutnya adalah pemanfaatan pegas. Yang pertama, sistem suspensi kendaraan bermotor. Jika kendaraan bermotor melalui jalan berlubang atau bergelombang, kendaraan akan mengalami kejutan. Jika bagian kendaraan tersebut tidak memiliki alat untuk meredam kejutan,
Kejutan sangat tidak menyenangkan bagi pengendara. Pengendara akan cepat lelah dan merasa tidak nyaman mengendarai kendaraan bermotor, khususnya untuk perjalanan jauh. Sehingga, untuk meredam kejutan, digunakan pegas pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Ketika melalui jalan berlubang, berat pengendara dan berat motor akan menekan pegas sehingga pegas termampatkan. Begitu motor berada di jalan yang datar, pegas kembali ke panjang awalnya. Pengendara hanya akan merasakan sedikit ayunan dan akan merasa nyaman mengendarai motor. Yang kedua, pegas pada setir kemudi. Sebuah mobil didesain dengan memerhatikan faktor keselamatan pengemudi. Pemanfaatan pegas pada setir kemudi akan mengurangi kemungkinan dada pengemudi menabrak setir ketika terjadi tabrakan fatal. Walaupun menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi tetap dapat terlempar ke depan ketika terjadi tabrakan. Hal tersebut menyebabkan bagian sekitar dada pengemudi dapat menumbuk setir, dan jika ini terjadi, akan membahayakan jiwa pengemudi. Oleh karena itu, untuk mengurangi bahaya ini, kolom setir diberikan pegas. Jika terjadi tabrakan atau keadaan darurat, kolom setir akan tertekan sehingga pegas memendek, dan setir kemudi bergeser miring untuk menghindari tabrakan dengan dada pengemudi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah mempelajari tentang susunan pegas dan pemanfaatan pegas, di mana susunan pegas terdiri dari susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Susunan pegas seri dan paralel memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu yang pertama, gaya yang bekerja pada susunan seri adalah sama dengan gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Sedangkan gaya yang bekerja pada susunan paralel merupakan penjumlahan dari gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Yang kedua, pertambahan panjang total pada susunan seri merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Sedangkan pertambahan panjang total pada susunan paralel adalah sama dengan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Adapun rumus dari konstanta pengganti seri adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Dan rumus konstanta pegas pengganti paralel adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2. Adapun terdapat beberapa pemanfaatan pegas pada suspensi kendaraan bermotor dan setir kemudi, di mana pegas dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kejutan pada kendaraan bermotor dan untuk menggeser atau memendekkan setir kemudi agar menghindari dada pengemudi menumbuk setir ketika terjadi kecelakaan. Sekarang, teman-teman sudah lebih paham ya materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.